Halo Tribuners, program Tribunusan Fokus hari ini kembali membersamai Anda bersama dengan Senila Irda. Tribuners, PT UN menggelar sidang pendahuluan pemeriksaan kelengkapan dengan penggugat PDI Perjuangan, yang mana PDI Perjuangan ini menjadi satu-satunya partai yang melayangkan gugatan atas putusan KPU yang memenangkan Prabowo Gibran dalam kontestasi Pilpres. Lantas apakah kemudian jalan terakhir dari PDI Perjuangan ini bisa membuahkan hasil ataukah hanya menjadi gugatan yang sia-sia saja? Saya akan membahasnya. Tribuner sudah tersambung dalam program Tribunusan Fokus melalui sambungan Zoom. Ada pengamat politik dari Citra Institute, ada Bang Efriza. Bang Efriza, terima kasih banyak sudah bergabung. Ya, terima kasih banyak untuk Mbak Nila Irda dan rekan-rekan, dan juga untuk On Focus Tribun News. Terima kasih atas undangannya. Ya, terima kasih juga saya sampaikan menyempatkan waktunya Bang Efriza berbincang kembali bersama dengan kami. Ini saya ingin diskusi terkait bagaimana PDIP melayangkan gugatan ke PT UN begitu ya Bang, terkait hasil rekomendasi dari KPU yang memenangkan Prabowo Gibran. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Efriza, seperti apa Bang? Ya, kalau dilihat dari apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, ini ada 3 hal yang berbeda sikapnya ya. Kalau dilihat yang pertama, sikap dari Ganjar dan Mahfud sebagai pasangan calon sudah jelas bahwa ia sudah resmi menyatakan menerima dan sudah mendukung ataupun menyatakan bahwa pemenangnya adalah Prabowo Gibran. Itu yang dari pasangan calon. Sementara dari elit PDI Perjuangan, ini sudah jelas dari Ibu Puan Maharani, itu sudah sangat gamblang bahwa beliau sudah menunjukkan sikap itikat baik. Dia menunjukkan jiwa besarnya dari mulai sebelum proses di MK bahwa ia menerima kekalahan PDI Perjuangan, dan ia juga menunjukkan sikap bahwa pemenangnya adalah Pak Prabowo Gibran dengan silaturahim kepada TKN atau tim kampanye nasional dari kubu 02 Prabowo Gibran. Dan ini yang menarik. Yang ketiga adalah sikap dari PDI Perjuangan sendiri. Sikap dari PDI Perjuangan ini pada dasarnya yang kita lagi diskusikan. Apakah setelah putusan MK benar-benar dengan mengajukan PT UN akan membawa hal yang baik bagi PDI Perjuangan, atau jangan-jangan ini hanya langkah terakhir yang dipilih. Pada dasarnya PDI Perjuangan sudah tahu bahwa sia-sia, namun sengaja ia memilih langkah tersebut hanya untuk sekedar memuaskan seluruh jalan demokrasi yang bisa dilakukan oleh PDI Perjuangan. Satu itu. Yang kedua, ia ingin menunjukkan bahwa PDI Perjuangan ini belum bisa menerima seluruh proses kemenangan Prabowo Gibran yang bagi PDI Perjuangan tidak bisa dilepaskan dari cawe-cawe dalam tanda kutip maupun tanpa tanda kutip yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Jadi dapat dikatakan bahwa di sini menunjukkan PDI Perjuangan masih melakukan respon atau feedback yang menunjukkan kekecewaan terhadap Jokowi sebagai presiden dan Prabowo Gibran. Makanya di sana adalah lebih kepada gugatan terhadap proses, dan kalau berbicara gugatan terhadap proses harusnya di sengketa proses. Dan mengapa ini baru di terakhir di PT UN setelah keputusan MK? Padahal secara runut seperti layaknya sia-sia, dan ini yang menarik untuk kita bahas. Seperti itu Mbak pembukanya. Oke, artinya ini sedianya kalau dari analisa Bang Efriza, PDIP juga paham betul begitu ya bahwa langkah gugatan ke PT UN ini
pada akhirnya akan menjadi sia-sia, namun sebagai proses demokrasi dan tadi bentuk belum menerima kekalahan ini yang membuat PDIP akhirnya menggugat hasil Pilpres ke PT UN. Ini kan PDIP kalau kita lihat menjadi satu-satunya partai begitu Bang Efriza yang menolak putusan KPU memenangkan Prabowo Gibran. Sementara kalau partai-partai lain kita tahu saat ini bahkan sudah sampai di tahap mendekati koalisi, berbincang bersama dengan koalisi. Kalau dari analisa Bang Efriza, mengapa sedemikian panjangnya proses ini diikuti oleh PDI Perjuangan untuk melihat bagaimana kemudian ada kecurangan dalam proses pemilihan presiden ini? Ya, ada berbagai macam yang kita bisa lihat. Yang pertama adalah dari sisi internal PDI Perjuangan. Dari sisi internal PDI Perjuangan yang kita bisa tangkap bahwa PDI Perjuangan ini juga tidak solid secara internal. Satu sisi sudah ada yang mengakui kemenangan Prabowo Gibran, yaitu Ganjar dan Mahfud. Ya. Sisi yang lain juga sudah ditunjukkan oleh Puan Maharani untuk ikhlas. Tapi sisi yang lain, mereka sebagai partai merasa, sekali lagi merasa, mereka bisa mengalahkan Prabowo walaupun bersama Pak Gibran jika tanpa Pak Joko Widodo sebagai presiden. Artinya, kemenangan ini bagi mereka pada dasarnya adalah kemenangan yang dibantu oleh penguasa politik. Kemenangan yang dibantu oleh Pak Presiden. Dan andai pun bagi mereka, bagi PDI Perjuangan, andai pun Prabowo dipasangkan dengan Gibran tanpa ikut serta atau cawe-cawenya Pak Presiden, tentunya belum tentu menang. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa Gibran ini masih ijon, kalau bahasanya masih terlalu muda, masih terlalu dini dalam berpolitik. Ia tidak bisa untuk sangat kuat, sangat hebat tanpa bantuan dari ayahnya yang sekaligus presiden. Dan komando itu ada di tangan Pak Presiden. Sementara Pak Prabowo ini sudah dikalahkan oleh PDI Perjuangan berkali-kali, yaitu tepatnya 2014 dan 2019. Dan ini menunjukkan bahwa mereka sedang dalam posisi yang belum bisa menerima karena mereka, kalau menggunakan bahasa sarkas, PDI Perjuangan ini disingkat dengan PDIP, PD-nya itu gede, IP-nya yang kecil. Jadi mereka tidak menyangka PD-nya mereka besar, ternyata itu tidak berbanding terbalik atau berbanding lurus dengan, tepatnya berbanding lurus dengan apa yang terjadi di lapangan. Ternyata mereka kalah dan dramatis kalahnya itu 2,6%. Dan bagi mereka, karena besarnya PD-nya mereka, strategi politik mereka, itu bisa dibaca karena keikutsertaan dari Pak Joko Widodo. Kalau tidak Pak Joko Widodo membantu, kalau tidak cawe-cawe, tentu PDI Perjuangan akan hat-trick dan akan menang total. Dan ini yang dirasakan sangat menyakitkan bagi PDI Perjuangan. Berikutnya, mengapa PDI Perjuangan mengajukan PT UN ini dalam posisi menaikkan posisi tawar? PDI Perjuangan ingin menunjukkan bahwa nantinya jika ia diajak atau berkoalisi dalam rakernas keputusannya ataupun menolak untuk bersama di pemerintahan, tepatnya menjadi oposisi, mereka bisa menunjukkan bahwa mereka adalah partai besar. Mereka adalah partai peringkat pertama dan mereka adalah partai yang benar-benar berproses demokrasi dengan sangat berani, dengan sangat kuat dan sangat percaya diri sampai di titik terakhir perjuangan mereka. Walaupun mereka tahu PT UN itu pun sia-sia, tapi karena di semisal prosesnya itu sudah diterima, sidang gugatan ini sudah mulai berproses, mereka harus menjalani. Jadi buat mereka bukan lagi soal kalah menang, tapi ini adalah soal harga diri. Jadi mereka berbicara harga diri apa? Harga diri partai, kehormatan partai, karena tanpa Pak Presiden cawe-cawe tidak akan pernah ada namanya Gibran dan tidak akan pernah ada kemenangan Prabowo. Nah, itu yang menjadi dasar besar mereka mengajukan proses tersebut.
Ada nilai tawar atau menunjukkan bagaimana besarnya PDI Perjuangan begitu ya, Bang Efriza, di balik gugatan yang kemudian dilayangkan ke PT UN. Ini kan kalau kita lihat menyoal bagaimana sikap atau nilai tawar dari PDI Perjuangan tadi, Bang. Ini kan cukup keras begitu ya sikap yang kemudian ditunjukkan oleh PDIP, bahkan bertemu dengan Prabowo Subianto atau bahkan tim koalisi untuk 5 tahun mendatang saja ini masih belum ada keterangan lebih detail, belum ada angin segar bahwa Prabowo Subianto bisa bertemu dengan elit-elit PDIP. Ini kan kalau kita lihat kan bagaimana jaga image-nya PDIP yang terkenal kritis, lalu tidak mau didekati oleh koalisi, Bang. Iya, kalau melihat atau membaca fakta dari luar, bisa memang kita melihat bahwa ini adalah kekuatan PDI Perjuangan menjaga marwahnya, menjaga kesulitan mereka, dan menjaga harga diri mereka. Tapi kalau membaca lebih dalam, jangan-jangan bukan ini menjaga marwah, tapi PDI Perjuangan ada konflik internal di dalam. Jadi konflik internal di dalamnya berupa apa? Satu sisi, seperti Hasto, Sekjen, nah ini adalah orang yang merasa bahwa ia dan orang-orang yang terdekatnya itu merasa bahwa ia bisa menang, ia bisa sukses, PDI Perjuangan bisa hat-trick, bisa metal. Tapi itu semua kesalahan ada karena Pak Jokowi. Makanya ia menyerang terus Pak Jokowi dan menyerang terus dari Gibran. Tapi sisi yang kedua, banyak elit-elit PDIP atau PDI Perjuangan yang berada di kubunya Puan Maharani, yang mereka merasa bahwa sudahlah, ini sekedar kompetisi, kita sudah kalah, kita harusnya kembali merajut rekonsiliasi. Dan inilah yang nantinya saya menduga ini yang dibawa di dalam Rakernas. Perdebatan ini yang dibawa di dalam Rakernas yang nantinya akan diselesaikan oleh Ketua Umum. Siapa kira-kira asumsinya yang lebih kuat? Apakah Hasto Kristianto dengan kawan-kawannya yang notabene tentunya adalah ada Ganjar Pranowo pula di balik hal tersebut, atau Bu Puan Maharani yang memang nantinya ia memang layak untuk memimpin PDI Perjuangan dengan lebih sejuk, dengan cita rasa lobby yang mirip dengan ayahnya Taufik Kemas, dengan kekuatan dirinya yang lebih diakui matang, diakui mapan, diakui berdemokrasi terbaik dibandingkan dengan Hasto yang kalau bahasanya adalah banteng nyeruduk yang asal-asalan saja. Sementara kalau Puan Maharani punya kecerdasan emosional yang baik, hanya saja memang figurnya yang kurang melekat di dalam internal. Kenapa? Karena ia adalah berdarah biru. Ia adalah posisinya di singgasana. Jadi sangat sulit untuk berdekatan dengan kelas bawahnya PDI Perjuangan. Sementara Hasto posisinya tidak berdarah biru, dia sangat dekat dengan bawahnya ataupun dengan anggota ataupun dengan kader-kader PDI Perjuangan, namun nilai perjuangan Hasto ini adalah nilai perjuangan yang menutupi bahwa komando di tangan Hasto yang menyebabkan 2,6% PDI Perjuangan gagal, dan Hasto adalah satu-satunya sekjen yang 2 periode tapi menyebabkan penurunan suara dari PDI Perjuangan. Dan Hasto sedang berusaha untuk menjaga harga dirinya supaya ia tetap mendapatkan posisi tawar di Rakernas nanti maupun ia bisa untuk mempengaruhi Ibu Megawati. Jadi ini adalah saya melihat masih persaingan internal di dalam. Walaupun dari luar kita bisa melihat prosesnya, mereka sedang berjuang, sedang berusaha untuk melobi, menaikkan daya tawar, dan menunjukkan bahwa PDI Perjuangan tetap eksis, PDI Perjuangan tetap besar, walaupun suaranya turun 2,6%, dan inilah tampilan PDI Perjuangan saat ini, Mbak. Oke, ada kemungkinan memang di internal PDIP ini sedang terjadi konflik seperti itu. Kalau
Kalau kita melihat secara umum yang tampil atau yang tampak di media, sikap keras dari PDI Perjuangan ini, apakah kemudian juga bisa menjadi tanda bahwa nanti kecenderungannya PDI Perjuangan ini peluang terbesarnya adalah berada di barisan oposisi, kalau dari kacamata Bang Efriza, atau sedianya masih sangat terbuka besar juga nantinya PDIP ini bisa luluh dan bergabung bersama pemerintahan, Bang? Iya, kalau kita berbicara apakah PDI Perjuangan akan ada di pemerintahan atau tidak, secara akademik, ataupun orang-orang akademisi, itu berharap PDI Perjuangan adalah oposisi. Tapi, kalau kita berbicara secara pragmatis, kita berbicara 2014-2019, kita berbicara bahwa Presiden Joko Widodo itu adalah terpilih karena PDI Perjuangan, seorang presiden itu menjalankan program dan berdasarkan visi misi, ini adalah sebuah anomali. Ini adalah sebuah yang memalukan. Dan ini tentunya akan menjadi pertanyaan publik. Kenapa? Karena Prabowo Gibran itu akan melanjutkan programnya Pak Joko Widodo. Program Pak Joko Widodo itu dibuat oleh PDI Perjuangan. PDI Perjuangan lah yang mendorong Pak Joko Widodo sebagai presiden. Dan Presiden Joko Widodo sampai saat ini masih sebagai kader dalam tanda kutip walaupun dia diabaikan. Nah, jadi pertanyaannya adalah ketika kita bicara IKN misalnya, IKN ini adalah sebuah mimpi yang dibangun di era Soekarno, yang direalisasikan oleh Joko Widodo, yang didorong oleh PDI Perjuangan sebagai partai penguasa, partai peringkat pertama, tapi nantinya kalau PDI Perjuangan menjadi oposisi, mereka lah yang akan menolak, mereka lah yang akan merecoki, mereka lah yang akan mengganggu proses dari IKN. Ini adalah sebuah bentuk mereka memercik air di kena muka sendiri atau mendulang muka sendiri. Dan inilah gambaran nyata ketika PDI Perjuangan nantinya menjadi oposisi. Apapun kebijakan dari Pak Prabowo itu banyaknya merupakan kelanjutan dari program Pak Presiden Jokowi. Kalau seandainya mereka berada di oposisi, ini akan menjadi dilematis. Mereka yang membuat, mereka yang merancang, tapi mereka pula yang merecoki. Dan akhirnya apa? Nantinya kepuasan masyarakat ini bukan kepada PDI Perjuangan kepada sebagai sikap oposisi. Malah yang ada, masyarakat ini kecewa dengan sikap yang ambigunya PDI Perjuangan. Sikap yang tidak kesatrianya PDI Perjuangan. Jika ini yang terjadi, artinya PDI Perjuangan malah menyebabkan PDI Perjuangan ini bukan layak sebagai oposisi yang benar-benar serius, yang benar-benar hebat, tapi menjadi oposisi yang baper. Dan kalau ini terjadi, ini artinya kecerdasan emosional dari PDI Perjuangan secara organisasi ia kurang. Dan berikutnya, semestinya ia menunjukkan bahwa ia yang pernah membuat Prabowo, Gerindra bergabung untuk bersama dengan PDI Perjuangan 2019 dan Ibu Megawati pun pernah bersama dengan Pak Prabowo untuk menjadi capres dan cawapres. Lalu kenapa mereka tidak bergabung padahal mereka adalah sahabat? Dan bisa kebayang kalau negeri ini dibangun di dalam sebuah pemerintahan dengan 4 presiden yang ada di dalamnya, baik itu Pak SBY mantan presiden, kemudian ada Pak Jokowi yang nanti jadi mantan presiden, kemudian ada Pak Prabowo sebagai presiden, dan ada Ibu Megawati sebagai presiden. Bukankah nilai-nilai akademisi, bukankah keinginan akademisi adalah program 25 tahunan seperti program Repelita ataupun seperti program berkelanjutan yang 25 tahunan. Nah, ini kenapa rencana program ini yang didukung dan didorong oleh banyaknya presiden di dalamnya ini harus hilang hanya untuk kepentingan kelompok. Semestinya kepentingan bangsa dan negara inilah yang dipilih. Dan semestinya PDI Perjuangan bisa seperti Nasdem yang tidak berbicara kursi tapi mendukung pemerintahan karena ia tahu bahwa pemerintahan ini sempat didukung oleh Nasdem, dan Nasdem tahu kalau Nasdem tidak memberikan dukungan kembali, ia artinya dalam posisi yang berbeda, yang ambigu, dan ini tidak baik bagi kesolidan
bagi solidaritas maupun kekuatan dari kader sampai elemen elit. Dan ini tidak baik secara organisasi kepartean. Dan ini yang semestinya disadari oleh PDI Perjuangan dalam memutuskan apakah PDI Perjuangan menjadi oposisi atau koalisi. Jadi salah satu hal yang kemudian perlu dipertimbangkan dengan sangat matang begitu ya Bang Efriza, bagaimana kemudian positioning dari PDI Perjuangan nantinya. Bang, kalau kita mengamati ini, selain memang nantinya apabila PDI Perjuangan berada di barisan oposisi mengkritik seluruh kinerja dari pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun mendatang begitu, apakah ada efek lain yang nantinya juga bisa dirasakan oleh Prabowo Gibran dengan positioning PDIP sebagai oposisi, Bang? Iya, kalau melihat bahwa apa yang akan dilakukan oleh PDI Perjuangan, tentu efek lain dari yang dirasakan oleh Prabowo Gibran, pertama adalah secara hubungan emosional antara Prabowo dengan Ibu Megawati. Karena mereka sahabat, tapi dalam prosesnya PDI Perjuangan ini tidak mau membuka kesempatan, tidak mau berkomunikasi. Artinya dua sahabat ini diputus silaturahimnya, diputus hubungan baiknya hanya karena kepentingan politik yang pragmatis atas nama partai politik. Karena Ibu Megawati adalah ketua umum, simbol dan ikon. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya PDI Perjuangan memilih menjadi oposisi, artinya ini bisa jadi nantinya di pilkada-pilkada, khususnya pilkada DKI Jakarta, ini akan membuat Gerindra dan PDI Perjuangan sulit untuk bekerja sama. Karena apa? Karena kedua-duanya ini di level nasional mereka sudah berbeda. Bagaimana di levelnya Jakarta? Sementara kita tahu meskipun DKI Jakarta ini bukan daerah ibu kota lagi, tapi Jakarta tetap menjadi simbol dan magnet penting. Bagaimana kalau mereka akhirnya bertarung di antara keduanya? Tentu ini akan membekas. Dan yang ketiga adalah bagaimana hubungan mereka sebagai partai nasionalis dan bagaimana kekecewaan Gerindra yang 2019 ia rela untuk malu muka karena dia bergabung dengan Pak Jokowi, menerima pinangan dari Ibu Megawati maupun PDI Perjuangan untuk membantu pemerintahan Jokowi. Sementara ketika ia terpilih, PDI Perjuangan tidak melakukan hal yang sama. Lagi-lagi, ini akan seperti mengulang atau dejavu layaknya perdebatan batu tulis. Bahwa PDI Perjuangan tidak pernah mau menepati janji. PDI Perjuangan tidak komitmen, tidak konsisten. Mereka tidak bisa sepenuh hati ikhlas, sepenuh hati mendukung temannya, sahabatnya. Dan tentunya ini akan membekas bagi Gerindra. Bagaimana hubungan dengan PDI Perjuangan? Kalau nantinya ke depannya PDI Perjuangan misalnya terpilih, Gerindra adalah rivalnya, bisa jadi mereka akan enggan untuk bergabung dengan PDI Perjuangan. Karena hal ini pula yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dengan merecoki terus dari sidang MK, PT UN, kemudian memilih menjadi oposisi. Dan berikutnya juga di dalam hal ini yang nantinya akan terjadi, jelas bahwa program-program pemerintah ini akan direcoki, dan program pemerintah ini pada dasarnya adalah melanjutkan programnya Pak Jokowi. Jadi yang nantinya akan terjadi perdebatan di masyarakat adalah siapa yang benar-benar serius memikirkan masyarakat, siapa yang benar-benar serius mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, dan siapa yang lebih mengesampingkan kepentingan kelompok dan pribadinya. Dan ini tentu akan membuat masyarakat merasa sebal, masyarakat merasa akan makin kecewa dengan PDI Perjuangan. Bisa jadi juga mereka merasa bahwa Gerindra adalah hal yang layak. Kalau ini yang terjadi, bisa jadi Gerindra lambat laun 2029 dia akan naik posisinya. Bisa jadi dia pemenang peringkat pertama. Karena apa? Perdebatan soal visi dan misi yang semestinya namanya kelanjutan, artinya miliknya PDI Perjuangan yang dianggap baik, yang dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Tapi ketika PDI Perjuangan menjadi oposisi, ini seperti sudah dilepas sampulnya dan sudah diakui
secara resmi bahwa ini adalah program Pak Prabowo yang dilanjutkan atau melanjutkan program Pak Jokowi sebagai calon presiden dalam tanda kutip di akhir mirip persorangan atau non partai. Seperti itu, Mbak. Oke, ini sementara ini memang masih belum ada tanda